Selamat pagi Bapak dan Ibu, kembali kita bertemu dalam Sekar pada pagi hari ini, semakin dekat dengan Kristus. Sekar pada tanggal 8 Agustus 2023 ini dengan tema membangun keluarga, kita ambil dalam Amsal pasal 23 ayat 22 dan sampai dengan 26. Sebelum kita masuk di dalam perenungan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih terus diberi kesempatan, kami boleh merenungkan firman-Mu, biar perenungan firman-Mu pada pagi hari ini boleh terus membangun iman kami boleh mempertahankan kehidupan iman kami di dalam menjalankan kehidupan ini Tuhan, sehingga kami boleh cakap, sehingga kami boleh menjadi terang dan garam, sehingga kami boleh terus menjadi anak-anak-Mu yang setia kepada firman-Mu dan bertumbuh di dalam firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan waktu perenungan ini ke dalam tangan dan pimpinan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Seperti tadi saya sudah katakan, Sekar pada tanggal 8 Agustus 2023 ini berkenan juga dengan bulan keluarga, yaitu temanya membangun keluarga. Kita baca di dalam Amsal pasal 23 sampai ayat 22 sampai dengan 26. Demikianlah bunyinya, dengarkanlah ayahmu yang memperanakan engkau, dan jangan menghina ibumu kalau ia sudah tua. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak, yang memperanakan orang-orang yang bijak akan bersukacita karena dia. Biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita, biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Hai anakku, berilah hatimu kepadaku, berilah matamu senang dengan jalan-jalanku. Demikian dari Amsal 23 ayat 22 sampai dengan 26. Setiap orang tua pasti menginginkan anak-anaknya yang dianugerahkan Tuhan di dalam keluarga menjadi sukses, berhasil dan tidak mengecewakan, dan terlebih penting, anaknya itu juga bisa menjaga iman, percaya kepada Tuhan, taat, dan sepanjang hidupnya memuliakan Tuhan. Demikian juga dengan Raja Salomo, raja yang berhikmat. Dari bacaan yang tadi kita baca di Amsal pasal 23 ayat 22 sampai 26, memberikan nasihat kepada kita sebagai orang tua dan anak untuk membentuk keluarga yang berkenan pada Tuhan dan hidup penuh cinta kasih dan berhasil, sehingga semuanya itu akan mendatangkan sukacita bersama di dalam keluarga. Inilah nasihat yang diberikan Raja Salomo kepada anak-anaknya, yakni taat pada nasihat orang tua dan tidak menghina ibu pada masa tua. Bagi orang tua, di dalam memberikan nasihat kepada anaknya sudah pasti memberikan hal-hal yang baik dan bermanfaat. Namun kenyataannya seringkali, karena mungkin kepandaian dari anak yang hidup di zaman teknologi maju ini, mendengar nasihat orang tua dianggap sebagai dongeng dan tidak bermanfaat. Bahkan kadang menghina orang tua dengan perkataan, ketinggalan zaman, kuno, dan lain sebagainya. Hal ini yang membuat anak-anak lupa bahwa orang tua adalah wakil Tuhan di dalam keluarga. Maka dari itu kita harus bersikap sopan dan patuh pada orang tua. Karena mereka adalah orang yang Tuhan percayakan kita di dalam membesarkan kita di dalam keluarga. Kemudian nasihat Salomo juga, pertahankanlah didikan orang tua yang baik dan kejarlah kebenaran. Seringkali anak-anak sulit bisa mewariskan iman yang sudah didapat dari orang tua, karena perkembangan zaman dan pergaulan di dalam lingkungan, sehingga dalam pertumbuhan rohaninya bisa terganggu karena faktor dari luar ini. Maka sudah seharusnya sebagai anak kita dapat mempertahankan iman yang diwariskan orang tua, bahkan menambah dan terus mencari kebenaran-kebenaran yang dari Tuhan dengan jalan setia pada firman Tuhan, berkomunitas pada orang-orang percaya. Kemudian nasihat juga dengan sukacita, datangkanlah sukacita buat keluarga kita. Jadilah anak-anak yang mendatangkan sukacita bagi keluarga. Jangan kita berperilaku buruk yang membuat hati orang tua menjadi duka cita.
dengan cara hidup benar di hadapan Tuhan, berprestasi, sehingga kita bisa membawa kebanggaan bagi keluarga. Kemudian lakukanlah semua itu dengan sepenuh hati, karena semua yang keluar dari hati yang tulus akan menghasilkan ketaatan. Bukan keterpaksaan, karena dari hatilah kehidupan kita dikendalikan. Demikianlah nasihat dari Raja Salomo dan harapan Salomo kepada anak-anaknya. Namun kenyataannya semuanya itu menjadi gagal karena yang pertama, tidak dapat mempertahankan hubungan dengan Allah. Salomo melakukan kesalahan karena perasaan cinta kepada istri-istrinya dan memberikan toleransi kepada istri-istrinya untuk menyembah berhala. Kemudian Salomo sendiri pun akhirnya juga menyembah kepada berhala dan dewa-dewa istrinya. Berarti kehidupannya sudah tidak lagi berpusat pada Allah, tapi lebih untuk memuaskan keinginan diri sendiri. Kemudian juga yang kedua, Salomo tidak menjadi teladan. Salomo tidak menjadi teladan dalam kehidupan keluarganya. Ia hanya pandai berkata dan memberi nasihat saja, namun tidak menjaga kelakuan, kasih, kesetiaan, dan kesuciannya. Perkataan dan perbuatannya tidak sesuai, sehingga anak-anaknya tidak dapat mencontohnya. Salomo gagal dalam mewariskan iman kepada anak-anaknya. Ia hanya dapat mewariskan kepandaian dan kekayaan. Maka tidak cukup buat kita untuk memberikan kepandaian dan harta kepada anak-anak kita. Tapi kita juga perlu menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan berlaku kepada semua anggota keluarga. Bukan kepada anak saja, tapi juga kepada orang tua, setiap anggota keluarga. Maka dalam membangun keluarga tidak hanya dibutuhkan nasihat, harapan, kepandaian, dan harta kekayaan. Tapi kita harus menjadikan Tuhan sebagai kepala di dalam rumah tangga kita. Cintailah firman-Nya, dan setiap anggota keluarga menjadi pelaku firman Tuhan tanpa terkecuali. Maka dengan demikianlah, keluarga yang demikianlah akan menjadi keluarga yang berkenan, penuh sukacita, kasih, dan kebahagiaan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, terima kasih untuk renungan pada pagi hari ini. Kami boleh belajar bagaimana kami harus membangun keluarga kami, yakni kami harus terus berpusat kepada-Mu Tuhan, taat kepada-Mu Tuhan, sehingga kami berhasil di dalam kehidupan ini, bahkan kami dapat memuliakan Tuhan. Terima kasih untuk renungan ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Selamat pagi kepada Bapak dan Ibu. Selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria.